Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Sukri Batubara, mahasiswa PPG tertentu periode 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri Semarang dengan NIM 2598 024767. Hari ini Selasa 22 Juli 2025. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SDN 120 Sepik Baru. Berikut video pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Sehat semua? Sehat, Pak. Sebelum masuk kita pembelajaran hari ini, agar materi atau pelajaran yang menjadi ikhlas, untuk itu mari kita berdoa. Untuk itu kami minta kepada anak kami untuk maju ke depan untuk memimpin doa. Silakan. Sebelum belajar, mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihan. Amin. Doa selesai. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk itu kami minta kepada anak kami untuk maju ke depan untuk memandu. Dan anak-anak kami seluruhnya berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangga jiwanya, bangga badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Diharapkan anak-anak kami untuk duduk kembali. Ya, selanjutnya kita absen. Siapa yang nggak hadir pada hari ini? Arjuna, Apa alasannya? sakit, Pak.
pembelajaran kita minggu kemarin belajar tentang peta. Ada yang tahu itu apa fungsi peta? Saya, Pak. Apa fungsinya? Menunjukkan lokasi. Ya. Ada lagi? Saya, Pak. Apa itu? Menggambarkan bentuk permukaan bumi. Iya. Siapa lagi? Saya, Pak. Apa itu? Memperlihatkan ukuran dan arah. Itulah yang termasuk fungsi peta. Ya. Sebelum ngasih kita materi, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu di mana siswa bisa memahami perbedaan sumber daya alam dan produknya. Yang kedua, membedakan sumber daya alam hayati dan non hayati. Selanjutnya, sumber daya alam hayati yang ada di sekitar kita. Itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Untuk itu kita masuk materi tentang sumber daya alam. Ya. Sebelum Bapak menjelaskan apa itu sumber daya alam, ada yang tahu di sini apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam tempat tinggal kita. Ya, tempat tinggal kita mendekat. Saya, Pak. Ya, Tempat apa? menanam tumbuhan. Ya, mendekat. Tempat menanam tumbuhan. Berarti sumber daya alam adalah semua material yang ada di permukaan bumi yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Itulah sumber daya alam. Sumber daya alam itu ada sumber daya alam benda mati, ada sumber daya alam benda hidup. Misalnya, apa sumber daya alam benda hidup? Contohnya tumbuhan. Tumbuhan, contohnya apa? Pohon sawit. Selain pohon sawit, tumbuhan apa lagi? Ada yang tahu? Pohon pisang. Ya, pohon pisang. Itu tumbuhan. Itu termasuk sumber daya alam. Itu tumbuhan. Hewan, apalagi? Apa contohnya hewan? Kerbau. Ya, kerbau. Lembu. Ya, itu sumber daya alam. Itu material hidup. Sedangkan sumber daya alam itu mati, benda mati. Apa contohnya? Benda mati. Contohnya misalnya matahari. Bulan. Ya, bulan. Apa? Pertambangan. Itulah yang termasuk apa yang disebut material sumber daya alam. Ya. Sumber daya alam berdasarkan sifatnya ada dua jenis. Jadi perhatikan, sumber daya alam itu sifatnya ada dua jenis, yaitu sumber daya alam hayati. Apa itu sumber daya alam hayati? Sumber daya alam hayati itu sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Nah, sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Contohnya apa? Contohnya misalnya tumbuh-tumbuhan. Misalnya pohon sawit, pohon karet, ya kan? Apalagi? Pohon pisang, pohon rambutan. Itu termasuk sumber daya alam hayati. Ya. Yang kedua, sumber daya alam non hayati. Nah, sumber daya alam non hayati. Kalau dia sumber daya alam non hayati, itu tidak dapat diperbaharui. Yaitu tidak dapat diperbaharui. Apa
bulan. Apalagi matahari. Pertambangan. Pertambangan. Tembak emas. Tembak emas. Itulah contoh sumber daya alam non hayati. Nah, setelah Bapak jelaskan apa itu dari sumber daya alam hayati dan berdasarkan sifat-sifatnya, saya minta kepada anak kami membentuk kelompok. Jadi bentukkan kelompok ini kan. Nah, untuk setiap kelompok, nanti menjelaskan tentang tugas masing-masing. Misalnya saya ini kita buat sini kelompok 1. Nah, itu tugasnya itu nanti literasi tentang menjelaskan apa itu sumber daya alam dan sifat-sifatnya. Sedangkan di sini kelompok 2 yaitu sumber daya alam non hayati. Dan selanjutnya di kelompok 3 di sini akan membahas atau materi tentang sumber daya alam hayati. Ya, saya minta nanti setiap kelompok berdiskusi tentang, diskusikanlah dengan kawannya masing-masing, dan nanti setelah kalian diskusikan, Bapak minta untuk menyampaikan hasil diskusinya setiap kelompok. Setelah itu nanti kalian melakukan refleksi. Nah, sekarang kerjakan tugasnya kelompok masing-masing. Nah. Kita setiap kelompok sudah selesai apa yang tadi selanjutnya. Untuk itu saya minta kepada anak kami untuk kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Untuk itu kelompok 1 untuk menyampaikannya. Silakan. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok 1. Sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala material yang ditemukan di alam dan dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk mendukung kehidupan. Material ini bisa berupa benda hidup seperti hewan dan tumbuhan, atau benda mati seperti mineral dan air. Jenis sumber daya alam. Sumber daya alam terdiri dari beberapa jenis yang bisa dibedakan berdasarkan sifat, materi, dan habitatnya. Yuk simak penjelasan berikut. 1. Berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya, sumber daya alam terbagi menjadi A. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang bisa diperbaharui atau diproduksi kembali dan tidak habis jika dikelola dengan baik. Contoh sumber daya alam: hewan dan tumbuhan. Hewan misalnya kerbau, lembu, kambing, unta, dan sebagainya. Tumbuhan misalnya kelapa sawit, karet, rambutan, pisang, dan sebagainya. B. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang terbatas dan akan habis seiring waktu. Contoh sumber daya alam: minyak bumi, gas alam, batu bara, dan mineral. Nah, selanjutnya untuk kelompok 1 berikan kesempatan, untuk kelompok 2 diberikan kesempatan untuk menanyakan tentang diskusi kelompok 1. Untuk itu diskusi kelompok 1 silakan untuk bertanya. Bagaimana manfaat sumber daya alam non hayati seperti matahari, air, tanah? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Matahari adalah sebagai energi alternatif sumber panas alami yang bisa membantu petani dalam mengeringkan ikan asin, kerupuk, dan sebagainya. Air adalah sebagai sumber alternatif sumber air minum, bahan untuk memasak
Nah, itulah jawaban dari pertanyaan dari kelompok 2. Sudah jelas? Dari pertanyaan jawabannya udah paham? Udah. Sekarang yang akan berkesempatan bertanya di kelompok 1 yaitu kelompok 3. Pertanyaan ke kelompok 1. Apa bedanya produk dan sumber daya alam? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Produk merupakan hasil akhir sedangkan sumber daya alam bisa menjadi bahan baku untuk membuat produk. Tetapi sumber daya alam pun bisa menjadi sebuah produk. Misalnya hasil buah rambutan bisa dijual langsung ke pembelian. Sudah? Berarti itulah jawaban dari pertanyaan kelompok 3. Sudah paham? Berarti itulah tadi jawaban dari pertanyaan. Langsung kelompok 1 untuk menutup apanya? Hasil diskusinya. Demikian hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Nah, berarti itu tadi hasil diskusi kelompok 1. Berarti siap-siap untuk kelompok 2 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Untuk itu kelompok 2 kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok 2 yang termasuk contoh sumber daya alam non-hayati adalah tambang batu bara, tambang emas, bulan, matahari, batu kapur. 2. Sumber daya alam yang ada di sekitar kita: pohon sawit, pohon karet, pohon pisang, jagung, pohon rambutan, pohon kelapa. Selanjutnya untuk kelompok 1 dan 3 memberikan pertanyaan. Sudah? Berarti selanjutnya untuk kelompok 1 dan 3 diberikan kesempatan untuk bertanya sesuai hasil diskusi kelompok 2. Untuk itu kami berikan kepada kelompok 1 untuk menanyakan apa pertanyaannya ke kelompok 2. Pertanyaan kami, apa saja hasil sumber daya alam hayati yang ada di sekitarmu? Pohon sawit, pohon karet, pohon kelapa, dan lain sebagainya. Sudah? Itulah yang termasuk contoh sumber daya alam hayati yang ada di sekitar kita. Tadi dari sini seperti contohnya apa? Pohon sawit, pohon karet, ya kan? Apa kelompok 1 paham dengan jawaban dari kelompok 2? Sudah jelas? Sudah jelas? Berarti tadi udah kelompok 1. Untuk selanjutnya diberikan kesempatan bertanya ke kelompok 3. Pertanyaan ke kelompok 2. Apakah ada sumber daya alam hayati
Tadi apa tadi jawabannya? Pisang tadi hasil dari pisang buat menjadi goreng pisang. Itulah termasuk contohnya. Kira-kira kelompok 3 udah paham? Udah. Selanjutnya berarti itulah hasil diskusi kelompok 2. Selanjutnya tutuplah kelompok 2. Demikian hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Udah. Selanjutnya kelompok 3. Tadi kelompok 1, kelompok 2 udah menyampaikan hasil diskusinya. Sekarang kami minta ke kelompok 3 untuk menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok 3 yang termasuk contoh sumber daya alam hayati adalah contoh tumbuhan, misalnya pohon kelapa sawit, pohon karet, pohon pisang, jagung, pohon rambutan, pohon kelapa, hewan kerbau, lembu, kambing, unggas, ayam, bebek, angsa. Selanjutnya untuk kelompok 1 dan 2 memberikan pertanyaan. Sudah. Sekarang itulah hasil diskusi orang itu, kelompok 3. Makanya selanjutnya diberikan kesempatan bertanya kelompok 1 dan 2. Untuk itu kami berikan kesempatan kelompok 1 untuk bertanya. Pertanyaan kami ke kelompok 3, di daerah mana yang ada tambang batu bara? Di daerah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Sudah. Selanjutnya pertanyaan selanjutnya ke kelompok 2. Sudah? Sudah, silakan tanya. Pertanyaan kami untuk kelompok 3, di daerah mana yang ada tambang emas di Indonesia? Di daerah Papua Tapanuli Selatan. Daerah Papua baru ada daerah Tapanuli Selatan. Ya, sudah paham kelompok 2? Sudah. Silakan tutup. Demikianlah hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Selanjutnya kita refleksi dulu tentang kerja kelompok itu. Hanya refleksi. Ya, berarti kalau kalian sudah refleksi, untuk itu kami minta kepada kelompok 1 untuk menyampaikan hasil refleksinya. Itu kami minta kepada anak kami untuk menyampaikannya. Silakan. Refleksi kelompok 1. Dari refleksi kerja kelompok 1, kami semua anggota kelompok mempunyai peran yang sama untuk menghasilkan tugas kami dengan baik. Nah, itulah hasil refleksinya. Ya, tepuk tangan. Nah, selanjutnya tadi sudah hasil dari refleksi kelompok 1. Makanya selanjutnya kita lanjut ke kelompok 2. Itu meminta kepada kami untuk membacakannya. Silakan. Refleksi kelompok 2. Dari refleksi kelompok 2, setiap anggota kelompok sudah mempunyai tugas masing-masing untuk menyelesaikan tugas kami dengan baik. Ya, tepuk tangan.
dari kelompok 2. Selanjutnya kami minta kepada kelompok 3 untuk menyampaikan hasil refleksinya. Silakan. Refleksi kelompok 3. Dari refleksi kelompok 3, setiap anggota bisa mengatur pekerjaan kelompok supaya dapat diselesaikan secara maksimal. Ya, tepuk tangan. Berarti di sini kalian sudah paham setiap anggota kelompok itu punya peran masing-masing dalam tugas kelompok. Tidak hanya satu orang, tetapi semua anggota kelompok berperan untuk menyelesaikan dari hasil diskusi. Sudah paham? Dan selanjutnya kami minta kepada anak kami untuk maju ke depan. Ya, maju ke depan. Yang untuk menunjukkan dari gambar ini yang termasuk sumber daya alam hayati. Siapa yang bisa? Mana? Matahari, Pak. Hayatinya. Hayati. Pohon sawit. Pohon sawit. Tepuk tangan. Sudah? Siapa yang lagi yang bisa? Tunjukkan. Non hayati. Maju ke depan. Apa itu? Bulan. Tepuk tangan. Sudah. Selanjutnya tunjukkan gambar yang ada sumber daya alam hayati yang ada di sekitar kita. Siapa yang bisa? Maju. Dong yang ada di sekitar kita. Apa? Apa itu? Pohon karet. Ya, pohon karet. Tepuk tangan. Siapa lagi? Yang sekitar kita, tunjuk gambar. Sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Ya, Pak. Ya, maju. Tunjukkan gambarnya. Pohon sawit, Pak. Pohon sawit. Tepuk tangan. Sudah? Berarti kalian sudah mengerti atau paham mana membedakan sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati. Ya, kesimpulan materi kita hari ini bahwa sumber daya alam itu sangat perlu kita jaga bersama dan kita lestarikan. Untuk apa? Untuk kelangsungan hidup kita. Itulah kesimpulan hasil diskusi kita hari ini. Selanjutnya nanti kalian belajar di rumah untuk pelajaran selanjutnya. Hari ini kita tutup pelajaran kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.